Ada kalanya hidup terasa seperti malam yang kelam tanpa bintang. Langkah-langkah menjadi berat, dada sesak oleh beban pikiran, dan dahi mengerut menahan cemas memikirkan lembar-lembar tagihan yang terus menumpuk. Ketika tangan terasa kosong, dompet menjerit sunyi, kadang kita bertanya dalam hati, di mana keadilan kehidupan ini? Bukankah setiap usaha seharusnya berbuah hasil? Sahabatku, ketahuilah, kamu tidak sendirian. Banyak jiwa-jiwa mulia yang pernah merasakan kesulitan sepertimu, termasuk para tokoh suci dari berbagai agama. Mereka juga pernah berjuang melawan himpitan ekonomi dan rasa putus asa. Hidup memang kadang terasa menyesakkan, namun yakinlah, malam gelap itu tidak kekal. Sebab setelah gelap akan datang fajar. Ujian ini bukanlah hukuman, melainkan bagian dari perjalanan suci yang akan menempamu menjadi lebih kuat, lebih bersyukur, dan lebih rendah hati di hadapan Sang Pencipta. Sahabat, dalam perjuangan ini, jangan pernah merasa sendirian. Mari kita saling menguatkan dan berbagi semangat. Dukungan kecil seperti saling mendoakan dan saling menguatkan bisa menjadi kekuatan besar di tengah kesulitan. Jika kamu merasa terberkati dengan pesan ini, aku mengajakmu untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup, tempat kita berbagi motivasi, inspirasi, dan kekuatan iman lintas agama. Jangan lupa tinggalkan komentar berisi doa dan semangatmu di bawah, karena siapa tahu ada seseorang yang membutuhkan kata-katamu hari ini. Setiap langkah kecil kita dalam menyebarkan kebaikan adalah bagian dari perjuangan menuju kehidupan yang lebih lapang. Mari bersama-sama kita belajar, bertumbuh dan bangkit melewati badai ini. Dengan tekad, doa, dan usaha, yakinlah tidak ada badai yang abadi. Semua kesulitan, jika dihadapi dengan sabar, akan berbuah manis. Ketika masalah ekonomi menghimpit, seringkali hati terasa rapuh. Kita merasa gagal, merasa kecil, dan kadang merasa tak berarti. Namun ketahuilah, nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh jumlah harta yang kamu miliki. Setiap agama mengajarkan bahwa manusia berharga bukan karena apa yang ia punya, melainkan karena hatinya, amal baiknya, dan keimanannya. Uang bisa hilang, bisnis bisa runtuh, tapi karakter dan imanmu adalah harta yang abadi. Jika hari ini terasa berat, percayalah, itu bukan tanda bahwa kamu dilupakan. Justru saat-saat seperti inilah kamu sedang diundang untuk mendekat lebih erat kepada Tuhan. Ini adalah momen untuk membersihkan hati dari kesombongan, keangkuhan, dan ego. Ketika dunia terasa sempit, pintu langit justru terbuka lebih lebar untuk mereka yang mengetuknya dengan doa dan keyakinan. Kesulitan ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan baru. Sahabat, dalam ajaran berbagai agama, ada satu prinsip besar. Setiap ujian sudah diukur sesuai kemampuan kita. Tak pernah Tuhan memberikan beban yang melampaui batas. Meskipun kadang kita merasa tidak sanggup, sesungguhnya di dalam dirimu ada kekuatan besar yang belum kamu sadari. Seperti biji yang harus retak dulu sebelum tumbuh menjadi pohon besar, demikian juga kita. Kesulitan ini adalah proses pecah yang menyakitkan, namun itu perlu agar potensi terbaikmu bisa muncul. Jangan menyerah. Setiap air mata, setiap sujud, setiap usaha keras yang tampak sepele di mata dunia, semuanya disaksikan oleh Sang Pencipta. Tuhan Maha Tahu kapan saat yang tepat untuk mengangkatmu. Sebab, dalam setiap badai, ada pelangi yang menunggu di ujung jalan. Teruslah berjalan, meski perlahan. Karena diam dalam keputusasaan adalah kekalahan sejati. Pernahkah kita bertanya, mengapa harus mengalami kekurangan? Mengapa harus ada kegagalan? Jawabannya sederhana namun mendalam. Karena kita perlu belajar bahwa hidup ini lebih besar dari sekadar angka di rekening bank. Ada pelajaran ikhlas, sabar, tawakal, dan syukur yang hanya bisa dipelajari saat kita berada dalam kekurangan. Ketika semua pintu dunia terasa tertutup, itu adalah saat terbaik untuk menemukan pintu langit. Bukan berarti kita pasrah tanpa usaha. Setiap agama mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar dan doa. Berusaha sekuat tenaga, lalu berserah dengan penuh keyakinan. Jangan biarkan kegagalan hari ini mendefinisikan siapa kamu. Kamu adalah pejuang, kamu adalah sosok yang sedang ditempa untuk sesuatu yang lebih besar. Ujian ini meski pahit akan memperhalus hatimu dan memperkuat imanmu. Karena sesungguhnya setelah kesulitan pasti datang kemudahan. Sahabatku,
Ketahuilah bahwa setiap tetes air mata yang jatuh dalam kesunyian tidak pernah sia-sia. Tuhan mendengar bisikan hatimu, bahkan saat lidahmu tak mampu mengungkapkan keluh kesah. Setiap agama mengajarkan pentingnya doa yang tulus. Dalam diammu, dalam sujudmu, dalam desah napas penuh harap itu, sesungguhnya ada kekuatan besar yang sedang bekerja. Kesabaran yang kamu tanamkan hari ini akan tumbuh menjadi pohon kokoh di masa depan. Tidak ada doa yang tertolak, hanya saja jawaban Tuhan datang dalam waktu dan cara terbaik menurutnya. Saat kamu merasa paling rapuh, bisa jadi itu pertanda bahwa keajaiban sudah sangat dekat. Maka jangan menyerah, jangan berhenti berdoa. Bangkitlah setiap kali kamu terjatuh. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa badai, tetapi Dia menjanjikan pelangi setelah hujan. Percayalah, perjalanan ini adalah bagian dari rencana besar untuk menjadikanmu pribadi yang lebih kuat dan mulia. Dalam setiap himpitan ekonomi, sesungguhnya tersimpan peluang besar untuk melatih rasa syukur dan keikhlasan. Ketika semua terasa cukup, kadang kita lupa menghargai hal-hal kecil. Namun saat kesulitan datang, kita belajar menghargai sepotong roti, senyum dari sahabat, atau pelukan keluarga. Ujian ini meski menyakitkan, membawa kita kembali ke esensi kehidupan, cinta, syukur, dan ketulusan. Ingatlah bahwa rezeki bukan hanya berupa uang. Nafas yang masih bisa kamu hirup, keluarga yang masih memelukmu, iman yang masih bertahan di hatimu, semuanya adalah rezeki besar yang sering terlupakan. Di saat dunia terasa sepi, justru di sanalah Tuhan sedang mengetuk pintu hatimu. Memanggilmu untuk lebih mendekat, lebih pasrah, dan lebih percaya. Karena kekayaan sejati bukan diukur dari saldo, tetapi dari ketenangan jiwa. Maka jangan hanya mengejar dunia, kejarlah kedamaian yang abadi. Sahabat, mari kita pelajari sebuah prinsip penting. Usaha tanpa doa adalah kesombongan, dan doa tanpa usaha adalah kemalasan. Kedua sayap ini harus bergerak bersamaan, agar kita bisa terbang melewati badai kehidupan. Di tengah kesulitan ekonomi, jangan hanya berpangku tangan. Lakukan segala ikhtiar yang halal dan mulia. Cari ilmu baru, kembangkan keterampilanmu, buka peluang-peluang kecil. Bersamaan dengan itu kuatkan pula doa-doamu. Jadikan setiap langkahmu sebuah persembahan kepada Tuhan. Tak perlu malu memulai dari bawah. Tak perlu takut melangkah meski kecil. Karena dalam setiap tetesan keringat yang jujur, ada berkah yang tersembunyi. Tuhan melihat usaha-usahamu, meski dunia seringkali menutup mata. Percayalah, jerih payahmu hari ini adalah investasi untuk masa depanmu. Usaha dan doa adalah duet yang tak terkalahkan. Dengan keduanya tidak ada badai yang terlalu besar untuk dilewati, tidak ada jurang yang terlalu dalam untuk diseberangi. Penting untuk kita pahami bahwa kesulitan bukan tanda murka Tuhan, melainkan bentuk cintanya yang tersembunyi. Setiap agama mengajarkan bahwa jiwa yang besar dibentuk melalui tempaan. Laksana besi yang ditempa api agar menjadi pedang tajam, begitu pula kita diuji agar lebih kuat. Bila hari ini kamu merasa seolah ditinggalkan, ketahuilah, itu hanya perasaanmu. Pada kenyataannya, justru di masa-masa sulit ini Tuhan paling dekat denganmu. Ia menunggu panggilanmu, mendengar rintihanmu, dan menguatkan hatimu, meski tak selalu kamu sadari. Jangan merasa bahwa doamu sia-sia hanya karena jawaban belum datang. Seperti benih yang butuh waktu untuk tumbuh, begitu pula permintaanmu. Teruslah menyiram dengan doa dan usaha. Pada waktu yang tepat, kamu akan melihat hasil yang indah. Selalu ingat, badai yang kamu hadapi hari ini akan menjadi cerita keberanianmu esok. Bertahanlah, karena setiap ujian pasti ada akhirnya. Sahabatku, mari kita renungkan bersama. Dalam ajaran banyak agama, disebutkan bahwa pahala sabar sangatlah besar. Sabar bukan berarti pasrah tanpa pergerakan, tetapi tetap berusaha dengan penuh keyakinan. Sabar adalah seni bertahan tanpa kehilangan harapan. Ia seperti akar yang tetap mencengkeram tanah meski angin topan mengamuk. Setiap langkah kecil yang kamu tempuh hari ini, meski terasa berat, adalah bagian dari jalan kesuksesanmu. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Setiap tetesan keringat, setiap luka hati, semuanya tercatat dalam buku besar kehidupan. Tuhan Maha Adil, dan Ia takkan pernah menyia-nyiakan usaha hamba-Nya. Mungkin hasilnya tidak langsung datang,
Tapi yakinlah, setiap usaha mendekatkanmu pada keajaiban. Sabar itu pahit di awal, manis di akhir. Tetaplah setia dalam kebaikan, meski balasannya belum kelihatan. Karena sesungguhnya, pemenang sejati bukanlah mereka yang cepat sampai, melainkan mereka yang tak pernah berhenti melangkah. Sahabat, kadang kita terlalu fokus pada apa yang hilang, sehingga lupa menghargai apa yang masih kita miliki. Ketika ekonomi menekan, kita merasa semua pintu tertutup. Padahal, pintu terbesar, yaitu pintu kasih sayang Tuhan, tidak pernah terkunci. Setiap agama mengajarkan bahwa ketika manusia bersyukur dalam kesempitan, pintu-pintu pertolongan akan terbuka lebih luas. Cobalah hari ini untuk melihat sekelilingmu, bukan dengan mata kecewa, tetapi dengan mata syukur. Ada banyak hal kecil yang masih menjadi bukti kasih-Nya. Kesehatan, kesempatan untuk belajar, orang-orang yang masih setia di sisimu. Jangan tunggu semua sempurna untuk merasa bahagia. Mulailah berbahagia dengan apa yang ada. Rezeki bukan hanya tentang uang, tetapi tentang keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan. Saat kita mampu bersyukur di tengah keterbatasan, kita telah memenangkan setengah dari perjuangan ini, karena rasa syukur akan menumbuhkan ketabahan dan membuka jalan menuju keberkahan yang lebih luas. Dalam masa sulit, banyak orang yang merasa doanya sia-sia. Mereka berhenti berdoa hanya karena jawaban tidak kunjung datang. Padahal justru dalam kesabaran itulah doa sedang membangun jalan keajaiban. Setiap doa adalah benih yang ditanam dalam ladang keimanan. Ia perlu disiram dengan keyakinan dan kesabaran hingga waktunya tiba untuk berbuah. Agama-agama besar di dunia sepakat bahwa doa bukan hanya permintaan, tetapi juga bentuk komunikasi batin yang menguatkan jiwa. Ketika lidah kita basah dengan doa, hati menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan langkah menjadi lebih ringan. Tuhan tidak pernah salah waktu. Jika saat ini doamu belum dijawab, mungkin karena Ia sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kamu minta. Maka tetaplah berdoa tanpa jenuh. Teruslah memohon tanpa putus asa. Karena bisa jadi satu doa kecilmu hari ini adalah kunci pembuka untuk perubahan besar dalam hidupmu. Sahabatku, banyak tokoh-tokoh suci dalam sejarah agama yang diuji dengan kemiskinan sebelum mereka mencapai puncak kejayaan rohani. Mereka mengajarkan kepada kita bahwa nilai hidup bukan ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita bertahan dalam ujian. Ketika segalanya terasa berat, sebenarnya itu adalah kesempatan emas untuk memperkuat hubungan kita dengan Sang Pencipta. Ujian ekonomi bukanlah hukuman, melainkan undangan untuk naik ke tingkat keimanan yang lebih tinggi. Kita belajar mengurangi kebergantungan pada dunia dan memperbanyak ketergantungan pada kekuatan tak terlihat. Dunia ini fana, semua yang kita kejar akan hilang, namun karakter, iman, dan amal baik akan abadi. Jadikan setiap detik kesulitan ini sebagai ladang amal. Kuatkan niatmu untuk tetap berusaha, tetap berdoa, dan tetap berharap. Karena jalan menuju kebahagiaan sejati seringkali harus dilalui dengan air mata, sabar, dan kepercayaan tanpa batas kepada kehendak Tuhan. Dalam masa-masa sulit, penting untuk menjaga pikiran tetap positif. Pikiran adalah akar dari setiap tindakan. Jika akarnya busuk, maka pohon hidup kita akan layu. Berbagai agama mengajarkan pentingnya menjaga pikiran dari keputusasaan dan menggantinya dengan harapan. Jangan biarkan kegagalan hari ini membuatmu berpikir bahwa seluruh hidupmu gagal. Satu kesalahan tidak menentukan seluruh perjalanan. Kita semua pernah jatuh, kita semua pernah gagal. Yang membedakan hanyalah siapa yang memilih untuk bangkit kembali. Lihatlah ke dalam dirimu. Ada cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh badai apapun. Ada kekuatan yang Tuhan tanamkan dalam jiwamu. Setiap kali kamu memilih untuk tetap berjuang, walau kecil, kamu sedang menulis kisah kemenanganmu sendiri. Jangan izinkan pikiran negatif menghancurkan masa depan yang sedang kamu bangun. Tanamkan dalam hatimu bahwa badai ini akan berlalu dan kamu akan keluar dari badai ini lebih kuat dari sebelumnya. Sahabat, mungkin saat ini kamu merasa pintu rezeki seakan tertutup rapat. Tapi percayalah, terkadang Tuhan menutup satu pintu agar kita mengetuk pintu lain yang lebih besar. Kesempatan tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Kadang-kadang ia datang dalam bentuk tantangan, kegagalan,
atau jalan buntu. Di saat seperti ini, jangan hanya menunggu keajaiban, ciptakan keajaiban itu dengan tekad dan doa. Setiap agama mengajarkan pentingnya kreativitas dan keberanian dalam menghadapi hidup. Carilah peluang baru, pelajari keterampilan baru, bukalah lembaran baru. Selalu ada jalan bagi mereka yang mau berusaha dan percaya. Ingatlah bahwa Tuhan melihat niat dan kerja kerasmu, bukan hanya hasil akhirnya. Tidak semua keberhasilan instan. Banyak keberhasilan besar lahir dari kegagalan yang berulang-ulang. Maka jangan takut mencoba lagi. Karena di balik setiap kesulitan, ada rahmat yang disiapkan, hanya menunggu waktunya untuk mekar sempurna. Jangan lupa juga bahwa dalam keterbatasan, berbagi tetap menjadi kunci membuka pintu rezeki. Banyak agama mengajarkan pentingnya memberi, bahkan saat kita sendiri dalam kekurangan. Sedekah, membantu sesama, memberi semangat. Semua itu memperluas berkah. Memberi bukan berarti harus dalam jumlah besar. Senyum yang tulus, kata-kata penghiburan, waktu yang disediakan untuk mendengarkan orang lain, semua itu bentuk berbagi yang bernilai. Jangan menunggu kaya untuk berbagi. Justru dengan berbagi saat kita sempit, kita menunjukkan iman yang sejati kepada kemurahan Tuhan. Setiap kebaikan kecil adalah benih yang akan tumbuh menjadi pohon keberkahan. Percayalah, apa yang kamu berikan tidak akan pernah sia-sia. Bahkan jika dunia tidak membalas, Tuhan telah menyiapkan balasan yang jauh lebih indah. Teruslah menebar kebaikan meski kecil. Karena seringkali jalan keluar yang kita cari datang dari pintu-pintu yang kita buka untuk orang lain. Sahabatku, mari kita tanamkan dalam hati bahwa setiap usaha, doa, dan kebaikan kita, sekecil apapun, dilihat dan dihargai oleh Tuhan. Jangan pernah menganggap remeh perjuanganmu. Setiap langkah kecil ke arah kebaikan adalah langkah besar dalam pandangannya. Dalam keheningan, dalam air mata, dalam keringat yang mengalir saat bekerja keras, Tuhan hadir. Ia melihat semua pengorbananmu, meskipun dunia tidak melihat. Bahkan saat kamu merasa tak ada hasil, sesungguhnya ada benih-benih keberkahan yang sedang tumbuh dalam kehidupanmu. Bersabarlah dan tetaplah setia pada proses. Seperti petani yang menanam biji, lalu menunggu dengan sabar musim panen, begitu pula dengan kita. Musim panenmu akan datang cepat atau lambat. Yakinlah bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan niat tulus akan membuahkan hasil. Jangan biarkan keputusasaan mengalahkanmu, karena Tuhan lebih dekat daripada urat leher kita, dan pertolongannya lebih cepat daripada keluhan kita. Saat rezeki terasa seret dan masalah menumpuk, penting untuk menjaga hubungan spiritual kita tetap hangat. Ini adalah momen terbaik untuk memperdalam hubungan dengan Sang Pencipta. Jadikan setiap kesulitan sebagai panggilan untuk lebih rajin berdoa, lebih ikhlas dalam beramal, dan lebih ikhlas dalam menerima takdir. Dalam banyak ajaran suci, orang yang mendekat pada Tuhan di saat sulit akan mendapatkan pertolongan luar biasa. Tidak perlu ritual yang sulit, mulailah dengan doa sederhana dari hatimu yang paling dalam. Curahkan semua keluh kesah, harapan, dan rasa syukurmu. Berbicara kepada Tuhan tidak memerlukan bahasa yang indah, cukup ketulusan. Dia memahami bahasa air mata, bahasa diam, bahkan bahasa putus asa. Dalam ketulusan itu, seringkali pintu langit terbuka lebar. Sahabat, jangan pernah menyerah dalam membangun hubungan ini. Karena kekuatan sejati bukan hanya berasal dari dunia, tetapi dari kekuatan batin yang terhubung langsung dengan Yang Maha Kuasa. Sahabat, meskipun berat, mari kita belajar melihat kesulitan ini sebagai karunia tersembunyi. Setiap luka, setiap kegagalan, setiap penantian, semuanya adalah alat Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijak. Bila kita hanya hidup dalam kenyamanan, mungkin kita tak akan pernah belajar sabar, syukur, atau tawakal. Kesulitan membuka mata kita terhadap hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Cinta, persaudaraan, kerendahan hati, dan iman. Setiap cobaan, jika dihadapi dengan sabar, akan menaikkan derajat kita di mata Tuhan. Maka jangan merasa terhina karena diuji. Sebaliknya, merasa terhormatlah karena dipilih untuk menjadi lebih kuat. Dalam diam, dalam air mata, Tuhan sedang menyiapkan masa depan yang jauh lebih indah dari yang kamu rencanakan. Tetap bertahan, tetap berdoa, tetap berusaha.
Karena badai paling gelap hanya terjadi sesaat sebelum fajar paling terang datang menyapa. Sahabat tercinta, perjalanan ini mungkin penuh dengan air mata, tetapi juga penuh harapan. Terima kasih telah bersama kami dalam perjalanan ini, mendengarkan setiap kata, dan membuka hati untuk kebijaksanaan yang tersembunyi di balik badai kehidupan. Ingatlah, kamu tidak sendiri. Kami di sini untuk saling menguatkan, mendoakan, dan mengingatkan bahwa setelah malam panjang, fajar pasti tiba. Jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup, tempat kita berbagi semangat, inspirasi, dan cahaya harapan bagi semua yang sedang berjuang. Berikan juga komentar berisi doa dan semangatmu di bawah. Siapa tahu, kata-katamu menjadi cahaya bagi orang lain yang hampir menyerah. Mari kita bangun komunitas penuh harapan ini bersama-sama. Ingatlah selalu, rezeki itu tidak pernah hilang, hanya tertunda. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan hamba yang bersabar dan berusaha. Sinar kemenanganmu sudah dekat. Tetaplah berdoa, tetaplah berusaha.